saya ngambil dari beberapa aspek ya. Pertama untuk ke pemakaian dulu deh. Sebaiknya untuk Anda yang sering ke prostitusi, kalau harus mengeluarkan biaya yang tinggi dan lain-lain, pikirkan uang itu untuk membantu orang lain. Kenapa? Karena dapat pahala di situ. Oke, nggak bicara mengenai agama, bicara mengenai image. Anda kira yang pemakai ini nih, menurut Anda apakah si artis itu nggak cerita? Itu hati-hati loh, di ruang makeup pun bisa cerita loh. Hati-hati, nama Anda habis di situ. Dan kalau Anda seorang tokoh politik, habis hancur, dan itu jadi pembicaraan. Misalnya gini, Anda membeli mobil, itu mereka ngobrol loh, ngomongin gitu loh. Kita di bulan kemarin tawarin mobil bla bla bla, dan habis hancur deh gitu image-nya. Bisa sampai ke istri Anda, udah tamat. Dan selesaikan persoalan secara psikologis Anda terhadap masa lalu yang dilecehkan tersebut, sehingga membuat kenapa Anda harus pergi ke sana, harus mengakses ke sana, harus booking. Kaitannya sama rasa malu tadi, selesaikan. Kenapa? Karena nanti once ada yang namanya apa yang kita lakukan, kita akan petik kemudian hari. Dan sanksinya ini akan luar biasa berat yang harus diterima. Akan terkena imbasnya ke keluarga dan lingkungan. Jadi untuk bicara mengenai hal itu, saya nggak bicara mengenai agama yang dosanya seadanya ya. Saya bicara mengenai kalau Anda pebisnis, Anda melakukan hal-hal negatif, nggak bagus untuk bisnis Anda, karena akan bangkrut. Itu energi yang negatif akan menghasilkan negatif. Nah, bicara mengenai artis kalau sampai melakukan hal seperti ini, pertimbangkan penyakit. Pertama itu. Kedua, image. Kalau sampai ibu Anda tahu apa yang terjadi, pikirkan itu. Suatu hari Anda akan menikah, dan data ini akan tersimpan. Once anak Anda akan melihat dan mengetahui apa yang dalam pikirannya. Karena orang tua melakukan, anak pun ikut melakukan. Pertimbangkan hal itu dengan baik-baik. Kemudian perbaikilah diri, misalnya dalam bentuk meningkatkan kualitas diri, ikut kuliah lagi malam, kemudian juga bisa juga untuk berlatih lagi nyanyi, kemudian lagi profesional lah di bidangnya. Poinnya itu, menurut Malcolm, latihan Anda 1 hari 8 jam, 5 tahun tuh go internasional udah lewat gitu. Itu standarnya. 5 tahun latihan 1 hari 1 jam atas apapun pekerjaan Anda sudah mencapai kancah internasional. Dan tidak hanya Indonesia, go internasional, masih banyak yang bisa dilakukan orang Indonesia, orang hebat. Perempuan Indonesia, perempuan hebat. Nah, kemudian selanjutnya untuk para keluarga yang memiliki istri, memiliki suami yang seperti ini, yang sering ke prostitusi, katakanlah ya, suami Anda itu pejabat, diingetin untuk hal itu, diingetin, diwanti-wanti gitu. Kenapa? Karena biasanya para pejabat atau orang yang kaya atau pebisnis yang melakukan ini, enggak 2-3 tahun dia akan jatuh. Perhatikan deh, hampir rata-rata jatuhnya karena kondisi itu. Dan tidak dipilih. Orang-orang nggak mau kalau begitu tahu sosial media, tahu semuanya, hancur karir. Pertimbangkan matang-matang, separah-parahnya dan gila-gilanya. Langsung cari psikolog, langsung cari orang tertentu yang bisa menyelesaikan masalah kepribadian ini nih. Kemudian memperbaiki komunikasi di antara berduanya. Dan bagi istri, pertimbangkan juga kalau dia melakukan 1 kali, pertimbangkan besok dia akan melakukan lagi. Apakah Anda bisa bertahan? Pertimbangkan untuk hal-hal seperti ini. Jadi selesaikan terapi keluarga dan lain-lain. Itu sih solusinya. Gitu. Kalau misalnya untuk secara Indonesia, akses yang menunjukkan seks, menunjukkan itu delete semuanya. Ini untuk Kementerian Kominfo. Saya juga menyampaikan, menurut Anda udah terblokir semua? Belum, Twitter masih banyak. Twitter masih banyak dan bisa langsung nge-link untuk video pornonya. Jadi tolong dicek. Twitter ketik apa gitu kan, kemudian nanti lihat masalah yang seks gitu kan. Dari Twitter itu siapa-siapa lah yang biasa pakai, soal prostitusi online. Udah dibuka nama-nama tertentu, akses ke sana. Ini saya kasih tahu rahasianya, begitu akses buka di situ semua YouTube. Dan bayangkan anak umur 12 tahun punya Twitter. Pertimbangkan untuk masalah mereka langsung terakses. Bisa dibayangin nggak seperti itu? Jadi tutup semuanya deh, udah nggak ada gitu loh. Nah, mengenai pemblokiran lokalisasi, prostitusi dan lain-lain, saya entahlah bagaimana kebijakannya yang baik seperti apa untuk pemerintah Indonesia juga ya. Solusinya apa dengan kondisi-kondisi ini? Karena ini sangat miris gitu loh. Udah namanya kegap untuk rumah-rumah kos-kosan, mari sekarang udah kegap lagi. Jadi dari mulai yang level rendah sampai yang high class, solusi apa dengan penyakit-penyakit sosial seperti ini? Sehingga menjadi lebih baik. Dan tolong dibantu dengan tayangan-tayangan TV yang lebih baik, sehingga
anak-anak itu tidak menjadi contoh dan para artis ini adalah figur buat pencintanya, Anda melakukan hal yang negatif, bayangkan banyak anak Indonesia akan menjadi seperti Anda kalau Anda melakukan hal seperti itu. Pikirkan kalau Anda sebagai guru mendidik, kenapa-napa diri Anda meninggal, itu amalan nggak putus. Nah kalau negatif, bisa dibayangin nggak? Anda mencetak ribuan orang di sana. Pertimbangkan dampak ini akan Anda terima kembali ke keluarga. Jadi saya sampaikan itu sih, dan hanya diingat aja, perempuan itu makhluk hebat. Perempuan itu adalah sampai tiang negara. Jadi bangkit kaum perempuan dengan cara-cara yang cerdas, bukan dengan cara-cara yang tidak baik.